Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran sejarah. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan insya Allah senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penjajahan pemerintah Belanda. Materi ini terkait dengan materi kelas 11 SMA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia yang berada di bab 1 bagian C. Nah, seperti biasa ya, materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri dengan Ibu Herlina. Ya, selanjutnya untuk membahas materi penjajahan pemerintah Belanda itu ada 3 submateri yang akan menjadi pokok bahasan kita di sini. Submateri yang pertama adalah pemerintahan Republik Batak. Kemudian submateri yang kedua adalah perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Dan yang ketiga adalah dominasi pemerintahan Belanda. Nah, untuk membahas masa pemerintahan Republik Batak, tentu kita awali dengan perkembangan situasi di Eropa. Di mana pada tahun 1795 terjadi perubahan besar di Belanda ya, di Eropa, di Belanda. Perubahan itu adalah munculnya kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yaitu liberté berarti kemerdekaan, kemudian égalité berarti persamaan, dan fraternité berarti persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlu adanya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795 pasukan Prancis ya berhasil menyerbu Belanda. Ya. Jadi pasukan Prancis berhasil menyerbu Belanda dan Raja William kelima yang pada saat itu memimpin Belanda melarikan diri ke Inggris. Nah, Belanda mulai sejak itu dikuasai oleh Prancis dan dibentuklah kemudian pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batak yang berdiri atau berlangsung pemerintahan antara tahun 1795 sampai tahun 1806. Kemudian ya, Raja William sebagai Raja Belanda ya, tadi yang melarikan diri ke Perancis ya, itu kemudian diberikan tempat tinggal oleh Inggris ya. Jadi saya ulang, Raja William tadi yang meminta suaka atau perlindungan ke Inggris itu kemudian diberikan tempat ditempatkan di kota yang bernama kota Kew ya, kota Kew. Kemudian Raja William yang berada di kota Kew itu kemudian mengeluarkan surat-surat kepada pemerintah yang berkuasa di negeri jajahan, yang dikenal kemudian surat itu dikenal dengan nama surat Kew ya. Isi dari perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayah kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Kemudian dengan surat-surat itu pihak Inggris bertindak cepat, mengambil alih wilayah-wilayah yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Kemudian, ya, Prancis tidak mau tinggal diam dengan gerakan Inggris yang begitu cepat merespon surat-surat Kew yang dikeluarkan oleh Raja William kelima. Prancis juga kemudian mengambil tindakan. Tindakan yang diambil adalah Raja Napoleon itu menetapkan atau mengangkat saudaranya Louis Napoleon untuk menjadi pemimpin di negeri Belanda. Kemudian dari Louis Napoleon itulah diutuslah Daendels untuk ke Nusantara atau ke Java pada saat itu, atau ke Hindia Belanda pada saat itu, untuk menjalankan tugas utama mengamankan daerah atau Nusantara dari gangguan Inggris ya. Jadi Prancis segera mengambil alih seluruh kekuasaan VOC dan mengirimkan Herman William Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari gangguan Inggris. Ya. Selanjutnya kita masuk membahas pada masa pemerintahan Daendels yang di Indonesia yang tadi diberikan tugas oleh Louis Napoleon untuk mengamankan Pulau Jawa dari gangguan Inggris. Ya. Ini adalah foto dari Daendels ya, Herman William Daendels, yang biasa dikenal dengan Daendels. Siapa sih sebenarnya Daendels ya? Mari kita membahas sekilas tentang Daendels. Jadi Daendels itu adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh
ajaran-ajaran revolusi Prancis. Di dalamnya berbagai pidato Daendels tidak lepas mengutip semboyan-semboyan Prancis. Ya, Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feudalisme. Ya, hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk. Ya, Herman Willem Daendels ke Nusantara untuk mempertahankan Nusantara dari serangan Inggris. Ya, kita kembali itu tadi tugas utamanya bahwa dia diutus ke Indonesia, Nusantara untuk mengamankan Jawa, mengamankan Nusantara dari gangguan Inggris yang ingin mengambil alih Nusantara dari Belanda tadi. Ya, kemudian sesampai di Indonesia, ya, sesampai di Nusantara, ya, Daendels ini melihat apa yang harus dia lakukan untuk mengamankan Jawa dari gangguan Inggris ini. Dia kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakannya. Nah, jadi di sini ada kebijakan Daendels. Yang pertama, kebijakan yang terkait dengan bidang pemerintahan. Kemudian kebijakan yang kedua yang terkait dengan bidang ekonomi, dan kebijakan yang ketiga berkait dengan hukum dan keadilan, dan kebijakan yang keempat yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Nah, kita coba lihat kebijakan-kebijakan itu apa saja yang menjadi isi dari kebijakan-kebijakan terkait dari 4 poin ini. Nah, yang pertama di bidang pemerintahan, ya, di bidang pemerintahan yaitu pusat pemerintahan dipindahkan. Ya, jadi pusat pemerintahan dipindahkan, kemudian Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan Batavia menjadi pusat pemerintahan VOC. Ya, kemudian membatasi kekuasaan raja-raja. Jadi kekuasaan raja-raja yang bersifat keseluruhan dulu, yang feodal, ya, itu dibatasi. Jadi semenjak ada VOC, raja-raja ruang geraknya itu dibatasi. Tidak sama di awal-awalnya itu kekuasaan raja itu sangat luas dan tidak terbatas. Kemudian, ya, Pulau Jawa dibagi menjadi 23 keresidenan, ya. Ya, kemudian para bupati dijadikan pegawai Belanda yang diberikan tugas untuk memungut pajak. Dibayangkan bupati yang tadinya sebagai penguasa lokal, pemimpin di wilayahnya, itu tiba-tiba berada di bawah kebijakan Belanda dan dia dijadikan petugas pemungut pajak. Ya, itulah salah satu batasan yang dilakukan Daendels, jadi membatasi kekuasaan bupati, ya. Kemudian di bidang ekonomi, ya, apa saja kebijakan Daendels di bidang ekonomi? Nah, di sini mengadakan perjanjian dan penggabungan wilayah, ya. Kemudian pajak in natura atau dalam istilah lain kontingenten, ya, dan sistem penyerahan wajib atau dalam kata lain fair fleet leverance, ya, yang dijalankan dulu oleh VOC itu tetap dipertahankan dan dilanjutkan oleh Daendels ini. Jadi kebijakan, ya, wajib pajak dan penyerahan wajib itu tadi yang dulu diberlakukan di VOC yang menderitakan rakyat, membuat rakyat menderita, itu Daendels masih melanjutkan, ya. Kemudian kebijakan dalam bidang hukum, ya. Dalam bidang hukum Daendels membuat 2 kebijakan. Yang pertama adalah dia membuat 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang timur. Jadi dia membagi 3 kelas. Jadi pengadilan itu beda-beda. Ada pengadilan khusus orang Belanda, orang pribumi, dan orang-orang timur, ya, berdarah timur. Kemudian dalam bidang pertahanan, ya, dalam bidang pertahanan di sini sudah ada poin-poinnya, yaitu membangun jalan antara Anyer dan Panarukan. Anyer itu berada di Jawa bagian barat, sementara Panarukan itu berada di bagian timur. Bayangkan, 1000 km lebih itu dibuat jalan raya antara Anyer dan Panarukan, dan berdasarkan catatan sejarah, pembuatan jalan ini salah satu program Daendels yang sangat merugikan rakyat, yang sangat membuat rakyat menjadi sangat menderita. Nah, itu. Mereka harus bekerja paksa, mereka dipaksa bekerja tanpa imbalan yang sesuai atau tanpa fasilitas yang sesuai. Nah, kemudian menambah jumlah angkatan, ya, kebijakan lain dalam bidang pertahanan keamanan, dia menambah jumlah pasukan dari 4.000 pasukan menjadi 18.000 pasukan. Ya, kemudian membangun pos, ya, membangun pabrik senjata yang ada di Surabaya dan Semarang. Kemudian membangun pelabuhan atau pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Nah, ini juga yang membuat, ya, program Daendels ini juga yang membuat rakyat menjadi sangat menderita.
di catatan sejarah dalam buku yang disadur untuk referensi ini dikatakan di situ bahwa di ujung kulon ini banyak rakyat yang menjadi korban. Ya, kenapa? Jaraknya begitu jauh, aksesnya begitu jauh, kemudian nyamuk malaria yang ada di sana itu sangat menyiksa rakyat, sehingga berdasarkan sumber yang ada, banyak penduduk atau masyarakat yang bekerja di sana itu terjangkit malaria dan meninggal dunia. Nah, itu. Kemudian yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Inilah 5 kebijakan Dendels yang dia terapkan di Nusantara dengan berdasar pada tujuan utamanya, tugas utamanya adalah membendung kekuatan Inggris untuk masuk mengambil wilayah Jawa atau Nusantara ya. Nah, dari kebijakan-kebijakan itulah kemudian dianggap terlalu berat. Dendels yang tadinya beraliran liberal, kaum patriot itu berubah arah. Ya, dia menjadi diktator ya. Jadi tadinya Dendels yang patriot, kemudian memiliki pemikiran bebas, liberal, itu berubah arah menjadi seorang pemimpin yang sangat diktator. Ya. Dan itulah juga yang membuat kekuasaannya di Nusantara itu menjadi mundur. Ya di sini sudah ada ya poin-poin yang menjadi poin-poin yang menyebabkan kemunduran atau akhir dari kekuasaan Herman William Dendels. Yang pertama, ya sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan rakyat. Dari raja-raja yang ada di sana, Banten, Cirebon, itu kemudian penguasa-penguasa lokal di sana itu dengan tindakan yang dilakukan Dendels ini sangat menderita, tertekan sehingga mereka bangkit untuk melawan. Banyak perlawanan yang terjadi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dendels ini. Kemudian penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Ya, jadi tadi salah satu kebijakan Dendels itu di bidang peradilan adalah ingin memberantas korupsi. Tetapi ternyata di catatan sejarah selanjutnya justru Dendels juga terlibat korupsi. Kemudian ya keburukan dalam administrasi pemerintahan. Sehingga dari beberapa poin ini pemerintah Belanda kemudian memutuskan untuk menarik kembali Dendels ke Belanda. Ya. Ini adalah peta yang menyebabkan rakyat banyak menderita. Ini adalah peta pembuatan jalan dari Anyer sampai Panarukan. Kalau kita lihat garis merahnya di slide ya, itu Anyer berada di Jawa bagian barat, ya. Sementara kalau sekarang ini di Banten ya. Kemudian Panarukan berada di ujung timur. Jadi dari Jawa barat sampai ke ujung timur itu dibuat jalan. Kemudian setelah itu, setelah Dendels ditarik ke Belanda, muncullah atau dikirimlah kembali pemimpin di negeri Nusantara ini, di negeri jajahan ini, yang dikenal dengan nama Jan William Jensen atau biasa dipanggil Jensen ya. Kita sedikit mengulas ya. Jadi pada bulan Mei 1811 Dendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jensen ya. Jensen atau Jan William Jensen. Jensen dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya, Jensen menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Yang dia memimpin di sana dari tahun 1802 sampai 1806. Kemudian pada tahun 1806, Jensen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Dan pada tahun 1810, Jensen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Dendels pada tahun 1811. Jensen mencoba beberapa kebijakan ya dalam tugasnya di Nusantara ini. Terkait dengan tugasnya, Jensen itu memiliki tugas memperbaiki Pulau Jawa, ya, memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan oleh Dendels. Yang kedua, memperkuat pertahanan Jawa, ya, untuk membendung serangan Inggris. Jadi dia melanjutkan tugasnya tadi Dendels ya, tugas utamanya adalah membendung kekuatan Inggris untuk mengambil alih wilayah Jawa atau Nusantara. Tapi ternyata faktanya ya tidak memiliki kecakapan sesuai yang diharapkan. Jadi Jensen itu tidak memiliki kemampuan kecakapan sesuai dengan harapan bahwa dia bisa mempertahankan wilayah Nusantara dari gangguan Inggris. Dan saat mendapat serangan dari Inggris, Jensen kemudian tidak mampu membendung dan
mengambil jalan untuk melarikan diri atau mengamankan diri. Nah, jadi pada tahun 1806 itu Jensen terusir dari Tanjung Harapan ya ke Indonesia, dan ternyata di Indonesia ya di Tanjung Harapan juga dia terusir 1806 dari Inggris. Dia memiliki trauma sampai di Indonesia dia diserang dari Inggris, dia juga kemudian tidak bisa membendung kekuatan Inggris. Ya. Kemudian ya, kapitulasi Tutang. Apa sih itu kapitulasi Tutang? Jadi kapitulasi Tutang itu adalah perjanjian yang ditandatangani antara Belanda atau Jensen pada saat itu, wakil-wakil Belanda bersama dengan pemerintah Inggris yang berhasil mengalahkan kekuatan Belanda di Nusantara. Ya. Nah, ditandatangani pada 18 September 1811, Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan semua tentara Belanda menjadi tawanannya. Nah, di sini ada isi dari perjanjian kapitulasi Tutang itu ya, yaitu penyerahan Jensen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tutang pada tanggal 18 September 1811. Ya, isi dari kapitulasi Tutang itu yang pertama ada 3 poin. Yang pertama adalah Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Kemudian semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan yang ketiga adalah orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Nah, itu ya. Kemudian setelah kapitulasi Tutang, Inggris kemudian mengirimkan orangnya untuk mengambil alih wilayah Indonesia dari Jensen tadi atau dari kekuasaan Belanda tadi. Orang yang dikirim itu ini adalah fotonya, namanya adalah Thomas Stafford Raffles atau biasa dikenal dengan Raffles. Ya. Jadi yang mengirim tadi adalah Gubernur Jenderal Lord Minto, pemimpin Inggris ya. Secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di India, Raffles mulai melakukan langkah-langkahnya untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Ada beberapa kebijakan di sini, ada 3 kebijakan utama yang menjadi prinsip Raffles dalam menjalankan pemerintahnya di Nusantara ya. Yang pertama adalah segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Jadi tadi segala bentuk pajak dan kerja rodi yang dijalankan oleh Daendels itu kemudian dihapuskan. Nah, itu prinsip yang pertama ya. Itu kemudian yang kedua yaitu peranan para bupati ya. Jadi para bupati tadi yang dijadikan pegawai oleh Daendels sebagai pemungut pajak itu kemudian diangkat di pemerintah Raffles. Bupati ini bukan lagi sebagai penarik pajak, tapi dia diangkat sebagai bagian dari pemerintahan Inggris. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat yang mengelola atau penggarap dianggap sebagai penyewa. Itu kebijakannya ya. Jadi sangat jelas terlihat di sini kebijakan yang dilakukan Thomas Stafford Raffles atau Raffles itu sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Daendels. Kalau kita bisa melihat ya di sini pendudukan Raffles itu meskipun dikatakan penjajahan Inggris di Indonesia, namun kalau dilihat kebijakan-kebijakannya itu tidak terlalu memberatkan rakyat ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, tadi ada 3 kebijakan Raffles ya. Kemudian di sini ya yang pertama bidang pemerintahan ya. Dari 3 landasan kebijakannya tadi itu kemudian dia mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan dalam menjalankan tugasnya di Nusantara ini. Yang pertama terkait dengan bidang pemerintahan ya. Jadi yang pertama menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal. Jadi tadi kalau dalam pemerintahan Daendels itu dia selalu berseteru dengan pemerintah-pemerintah lokal. Justru di pemerintahan Raffles ini dia mencoba menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa atau raja-raja setempat. Kemudian membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Jadi dia atur ulang Pulau Jawa menjadi beberapa keresidenan setingkat ya, itu yang di bawahnya ada kabupaten-kabupaten ya. Nah, kemudian mengangkat para bupati sebagai pegawai. Tadi kita sudah singgung ya, bupati yang tadinya dijadikan sebagai pemungut pajak oleh Daendels itu yang diangkat sebagai bagian dari pemerintah Raffles atau pemerintah Inggris pada saat itu ya. Kemudian kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi ya, yaitu pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah dikenal dengan istilah land rente.
Jadi pajak tanah dan sewa tanah itu ada programnya Raples, itu Landrente. Kemudian penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Tadi juga sudah disinggung bahwa dia menghapuskan yang ketentuan yang dikeluarkan Dendes itu, yaitu penyerahan pajak dan penyerahan wajib bumi yang wajib dulu pada zaman Dendes itu dihapuskan. Nah, kemudian yang keempat adalah menetapkan desa sebagai unit administrasi, jadi masuk dalam bagian pemerintahan. Desa itu menjadi bagian dari pemerintahan. Kemudian menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha menanam kopi. Nah, dan kebijakan lain yang berlakukan tanaman bebas kepada rakyat, bukan lagi tanaman wajib ya, tapi dia sudah membebaskan kepada rakyat ya. Nah, kemudian di bidang hukum, tadi pada pemerintahan Dendels itu peradilan itu dibagi 3 kelas. Ada kelas untuk orang Belanda, ada kelas untuk orang pribumi, dan ada kelas untuk orang-orang timur. Nah, ternyata di pemerintahan Raffles ini bidang hukum diperbaiki. Tidak ada lagi berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan pada warna kulit. Jadi siapa saja yang bersalah itu diadili. Kalau tadi di Dendels itu ya warna kulit ya, berdasarkan warna kulit. Nah, kemudian di bidang ilmu pengetahuan ya, Dendels ini adalah orang yang sangat simpati dengan Pulau Jawa, sehingga ketika dia kembali ke Inggris, dia kemudian menerbitkan sebuah buku yang membahas, menceritakan tentang Jawa. Itu bukunya berjudul dengan History of Java. Dia juga aktif membantu dalam mendukung Batavia's Genootschap atau penelitian-penelitian yang ada pada saat itu, dan dirintisnya Kebun Raya Bogor. Itu Raffles ya. Kalau kita lihat pemerintahnya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Dendels ya. Lanjut. Berakhirnya pemerintahan Raffles. Kenapa pemerintahan Raffles bisa berakhir? Apa yang menyebabkan? Ternyata ya itu terkait dengan peristiwa besar yang terjadi di Eropa. Pada saat itu ya Napoleon kalah dengan musuh-musuh negaranya. Lahirlah kemudian untuk antara Inggris dengan Belanda, lahir sebuah perjanjian, karena pada saat itu keadaan di Eropa menyatakan bahwa keadaan harus dikembalikan seperti semula. Untuk Indonesia, antara Inggris dengan Belanda, untuk Nusantara ya, antara Inggris dan Belanda, lahir sebuah perjanjian ya, yang dikenal dengan istilah Conference of London ya, yang terjadi pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris. Ya, isi dari perjanjian atau Conference of London ini yang pertama adalah Belanda menerima kembali jajahan yang diserahkan kepada Inggris dalam perjanjian kapitulasi Tutang. Jadi tadi pada saat Johnson dengan Inggris itu, penyerahan Nusantara kepada Belanda berada dalam perjanjian kapitulasi Tutang. Dan penyerahan Nusantara dari Inggris ke Belanda itu berada dalam perjanjian Conference of London. Di situ dikatakan bahwa ya Belanda menerima kembali jajahan yang diserahkan kepada Inggris dalam perjanjian kapitulasi Tutang, termasuk dalam hal ini Nusantara. Kemudian yang kedua, Inggris memperoleh Tanjung Harapan. Konsekuensi dari perjanjian tersebut, maka Inggris meninggalkan Pulau Jawa. Raffles kemudian menduduki pos di Bengkulu. Pada tahun 1819, Inggris kemudian berhasil memperoleh Singapura dari Sultan Johor. Ya. Selanjutnya, masa pemerintahan kolonial Belanda ya, antara tahun 1816 sampai 1942. Jadi setelah tadi wilayah Nusantara dikembalikan kepada Belanda, itu kemudian Belanda kembali menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Namun pada saat itu Belanda sementara mengalami kemerosotan. Kas negara Belanda itu mulai kekurangan ya, karena banyak terlibat peran dengan pengusaha-pengusaha lokal, sehingga ada kemudian kebijakan Belanda atau program Belanda itu yang dikenal dengan nama sistem tanam paksa. Ya. Di sini kita akan membahas masa penerapan sistem tanam paksa. Apa sih tanam paksa itu? Ya, dari judulnya kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan tanam paksa itu adalah ya menanam tanaman yang sesuai dengan harapan Belanda. Harapan penjajah pada saat itu, jadi dipaksakan bahwa ya masyarakat atau ya penduduk harus menanam tanaman ini ya. Tokohnya adalah Johannes van den Bos, biasa dikenal dengan Bos ya. Kebijakan tanam paksa mulai diberlakukan pada tahun 1830
difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, teh, dan nila ya. Jadi masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman yang laku dalam pasaran Eropa. Ya, kenapa? Tadi Bapak katakan bahwa pada saat peralihan itu kas negara Belanda mengalami kemerosotan, ya banyak biaya-biaya perang harus dikeluarkan sehingga kasnya menjadi merosot. Sehingga pada saat itu Belanda mencoba mencari kebijakan-kebijakan apa yang bisa diberlakukan sehingga bisa meningkatkan kembali keuangan Belanda yang mulai merosot. Apalagi ada beberapa negara wilayah jajahan Belanda pada saat itu melepaskan diri, sehingga Belanda sangat terpukul. Akhirnya ide untuk menerapkan tanam paksa itu lahir dari ide Johannes van der Bos ini, kemudian disepakati oleh pemerintah Belanda. Bagaimana sih sistem tanam paksa itu? Ya, kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi tanam paksa itu memiliki aturan ya. Aturan itu dituangkan dalam keputusan pemerintah Belanda, diatur dalam Statblad nomor 22 tahun 1834. Isinya adalah tanah yang diserahkan kepada pemerintah tidak melebihi 1/5 bagian dan bebas pajak. Jadi masyarakat itu diminta untuk menyerahkan sebagian tanahnya kepada pemerintah Belanda, namun ya berdasarkan aturan ini tidak banyak, cuma 1/5 bagian dari tanah yang dimiliki, dan tanah yang diserahkan itu dibebaskan dari pajak. Kemudian ya, pekerjaan tanaman tidak boleh melebihi waktu menanam padi ya. Jadi pekerjaan utama masyarakat kita kan komoditinya adalah padi ya. Nah, di situ diputuskan bahwa masyarakat itu diminta untuk bekerja di perkebunan milik Belanda itu, tetapi waktu bekerjanya tidak terlalu lama, tidak melebihi dari waktunya dalam menanam padi ya, sebagai komoditas utama petani pada saat itu. Kemudian hasil tanaman harus diserahkan kepada pemerintah Belanda ya, jadi hasilnya nanti itu diserahkan kepada pemerintah Belanda. Kemudian kegagalan panen akibat bencana alam itu menjadi tanggungan pemerintah Belanda ya. Kemudian yang poin kelima, penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh pribumi atau pegawai Belanda ya. Kita lihat kenyataannya ya, apakah aturan tanam paksa itu sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau kenyataannya ya. Ternyata berdasarkan poin-poin catatan sejarah, poin-poin aturan tanam paksa itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan, sehingga tanam paksa itu sangat membebani rakyat, membuat rakyat menderita. Di antaranya adalah yang pertama, lebih dari 1/5, 1/3, bahkan 1/2, dan ada daerah-daerah tertentu yang harus menyerahkan tanahnya lebih dari 1/2. Jadi tadi di aturannya dikatakan bahwa tanah itu hanya diberikan 1/5, tidak lebih dari 1/5. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya itu 1/3, 1/2, bahkan lebih dari 1/2 tanah diberikan kepada pemerintah Belanda, penjajah pada saat itu, sehingga ya tanah-tanah rakyat menjadi semakin sempit dan sedikit. Kemudian waktu yang digunakan untuk menanam tanaman paksa itu dalam aturan tadi tidak melebihi waktu dari menanam padi. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya justru perhatian rakyat itu waktu untuk melaksanakan mengurus tanaman-tanaman yang diperintahkan itu jauh lebih banyak dibandingkan untuk mengurus padinya. Sehingga sawah-sawah terbengkalai, padi-padi banyak yang mengalami kegagalan, dan itulah salah satu hal yang menyebabkan rakyat menjadi menderita. Pada saat itu ya, sumber makanan, khususnya pangan, padi itu sangat langka, sangat susah karena waktu masyarakat atau penduduk itu sangat sedikit untuk mengurusi padi-padinya. Kemudian kegagalan panen karena bencana ditanggung oleh petani. Dalam aturan tadi dikatakan bahwa kalau terjadi kegagalan panen karena bencana, itu ditanggung oleh pemerintah Belanda. Tapi ternyata kenyataannya kalau terjadi kegagalan panen, itu menjadi tanggungan penduduk, petani pada saat itu. Sehingga dari segi aturan yang dikeluarkan untuk tanam paksa itu jauh berbeda dari apa yang dilaksanakan di lapangan. Ya. Kemudian ya, dampak sistem tanam paksa secara umum kita bisa lihat bahwa bagi Belanda pelaksanaan tanam paksa itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan yang diperoleh Belanda berdasarkan sumber yang ada 967 juta gulden. Jadi kas Belanda tadinya hampir bangkrut itu naik kembali. Ya. Sementara di satu sisi secara umum
tampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia, tanam paksa menyengsarakan, ya sangat menyengsarakan rakyat, membuat rakyat menderita. Namun di sisi lain juga, ya melalui tanam paksa, bangsa Indonesia mengenal jenis-jenis komoditi baru yang laku di pasaran internasional. Ya, nah, kita lanjut ya setelah masa tanam paksa ini, sistem tanam paksa ini, masa penerapan politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal. Ya, nah, kita bahas sedikit, yaitu terkait dengan masa penerapan politik pintu terbuka ini. Jadi sebelum tahun 1870, ya Indonesia dijajah dengan model imperialisme kuno. Ya, jadi imperialisme kuno, di mana tujuan utama dari imperialisme kuno adalah yang dikenal dengan istilah gold, glory, and gospel ya. Jadi golden, keuntungan, kemudian glory, kejayaan, dan gospel ada penyebaran agama atau misionaris. Itu tujuan dari imperialisme kuno. Nah, kemudian, jadi di Indonesia diterapkan imperialisme setelah tahun, ya tadi sebelum tahun 1870 ya, namun setelah tahun 1870 di Indonesia kemudian berlaku yang dikenal dengan nama imperialisme modern. Ya, jadi itu juga bertepatan dengan perubahan yang terjadi di Eropa, di mana lahir yang namanya revolusi industri. Jadi tadi imperialisme kuno itu sebelum revolusi industri, dan setelah revolusi industri tujuan dari kolonialisme dan imperialisme itu berubah menjadi dikenal dengan istilah imperialisme modern, di mana tujuan utamanya imperialisme modern ini, tujuan utamanya bukan lagi golden, glory, dan gospel, tapi lebih dari itu. Ya, sejak saat itu ya dikatakan di sini, sejak saat itu diterapkan offender politik, ya, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing. Pelaksanaan pintu terbuka tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem politik ekonomi liberal. Ya, kita lanjut ya. Politik pintu terbuka. Jadi politik pintu terbuka ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Jadi ya di Eropa itu, sedikit kita singgung, di Eropa itu lahir kaum liberal yang berpikiran terbuka. Itu juga bertepatan dengan kemenangan kaum liberal dalam pemerintahan Belanda. Nah, dalam parlemen Belanda itu kaum yang memiliki pemikiran liberal berhasil menduduki pemerintahan pada saat itu. Ya, kemudian, jadi tadi ya latar belakangnya itu dengan adanya penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa, kemudian ditandai dengan undang-undang agraria, ya undang-undang agraria atau agrari wet, ya yang terjadi pada tahun 1870. Nah, ini juga lah kemudian ya menjadi, jadi di sini aturan-aturan tentang membahas tentang aturan-aturan pertanahan. Ya, jadi pertanahan itu bagaimana tanah apa saja yang menjadi milik rakyat, tanah apa saja yang menjadi milik pemerintahan. Kemudian itu diatur di situ. Nah, itu juga yang sampai saat ini masih menjadi pedoman utama pemerintah Indonesia ya, kalau kita mau berbicara lebih luas lagi, di mana kebijakan-kebijakan pada zaman kolonial itu sekarang dijadikan kebijakan-kebijakan atau sistem pertanahan Indonesia, atau biasa dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria ya, UPPA. Nah, kemudian dalam pelaksanaan politik pintu terbuka ini ya, para pemodal asing diberi kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia, sementara pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Jadi ya, politik pintu terbuka di sini secara sederhana bisa diartikan bahwa terbukanya ruang bagi penguasa-penguasa swasta, ya bagi pihak-pihak swasta untuk masuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Indonesia. Tadi kaitannya dengan imperialisme modern ya. Jadi salah satu pengertian dari imperialisme modern itu dari segi tujuannya adalah yang tadinya hanya tertuju pada golden, glory, dan gospel, setelah imperialisme modern itu berubah. Bukan cuma terbatas itu, tapi ya bangsa-bangsa Eropa itu menguasai suatu wilayah bukan cuma untuk glory, tetapi untuk dijadikan daerah itu sebagai sumber bahan baku. Karena di Eropa pada saat itu berkembang industri ya, banyak industri-industri yang membutuhkan bahan baku. Sehingga tujuan orang Eropa yang tadinya golden glory itu berubah. Dia menjadikan daerah yang dijajah atau daerah yang dikuasai itu sebagai sumber bahan baku untuk perkembangan industri di Eropa. Ya, nah, dan ya selain itu ya sebagai sumber bahan baku itu juga daerah-daerah jajahan juga itu menjadi
tempat untuk berinvestasi, menanamkan modal ya. Nah, jadi itulah kemudian sehingga setelah ada politik pintu terbuka ini, sistem ekonomi pintu terbuka ini, penguasa-penguasa minta maaf, pihak-pihak swasta itu sudah bisa masuk ke Nusantara untuk menanamkan modalnya, untuk berinvestasi, yang sebelumnya tadi itu didominasi oleh orang-orang Belanda atau pemerintah Belanda. Tidak boleh orang swasta masuk. Ya, nanti setelah kaum liberal naik, kemudian politik liberal diberlakukan, politik ekonomi pintu terbuka diberlakukan, masuklah pengusaha-pengusaha lokal sehingga berkembanglah usaha-usaha swasta pada saat itu. Anak-anakku sekalian ya, inilah materi yang kita kaji untuk kesempatan kali ini. Saya harap anak-anakku sekalian kedepannya lebih mengembangkan lagi, karena apa yang kita bahas ini hanya poin-poin pentingnya, pembahasannya itu lebih luas lagi. Jadi saya harap anak-anakku lebih banyak membaca dan membaca. Sumbernya berbagai sumber bisa digunakan. Salah satu sumber yang bisa digunakan itu adalah buku paket yang kalian sudah pinjam ya dari perpustakaan. Silakan dikembangkan, dibaca ya. Jadi anak-anakku sekalian, pertemuan kita untuk materi ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah.